Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai termokimia, yaitu ada sistem dan lingkungan. Kemudian di dalam sistem lingkungan itu kita nanti akan mengenal eksoterm, reaksi endoterm, terbuka, tertutup, terisolasi. Kemudian kita mengenal adanya perubahan entalpi, ada entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, dan netralisasi. Kemudian cara menghitung entalpi itu ada 4 cara, yaitu dengan menggunakan kalorimeter, yaitu eksperimen, kemudian dengan hukum Hess, kemudian dengan entalpi pembentukan dari data-datanya, kemudian yang terakhir adalah data dari energi ikatan. Di sistem ini nanti kita akan mengenal yaitu sistem terbuka, tertutup, kemudian terisolasi. Yang terbuka itu misalkan adalah tidak ada tutupnya, jadi botol tidak ada tutupnya. Gambar botolnya maaf ya, itu gemuk gitu, saya nggak bisa gambar botol. Kemudian uap airnya keluar karena tidak ada tutupnya, panasnya pun juga keluar. Kemudian kalau yang tertutup maka botolnya tertutup, maka uapnya tidak keluar, tapi panasnya tetap bisa keluar melewati pori-pori botol. Kemudian yang terisolasi itu seperti yang tempat air itu termos. Jadi panasnya tidak keluar, uapnya juga tidak keluar. Itu yang namanya terisolasi. Kemudian reaksinya yang pertama yaitu eksoterm, yang kedua endoterm. Kalau eksoterm ciri-cirinya apa? Selama proses suhunya naik, entalpinya negatif. Misalkan tadinya kita masak air tadinya suhunya 25, maka berubah menjadi 30 selang beberapa waktu, maka itu pun disebut prosesnya apa? Eksoterm. Jadi menghasilkan panasnya naik gitu ya. Kemudian kalau endoterm, selama proses suhunya turun, tadinya 30 maka menjadi 25. Jadi kayak kita menggunakan balsem misalkan, maka ketika proses pembalseman awal habis dibalsem itu kerasanya apa? Panas kan? Nah, berarti kalau kerasa panas itu ekso apa endo? Yaitu ekso. Seperti itu. Berikutnya yaitu mengenai entalpi. Entalpi itu merupakan perubahan kalor pada tekanan tetap atau sering disebut dengan Kp juga. Kp. P itu pada tekanan tetap. Lambangnya entalpi adalah delta H. Ya, di mana delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. Kemudian persamaan termokimianya bagaimana? Persamaan yang berisi informasi tentang jumlah mol, zat pereaksi dan hasil reaksi serta entalpinya. Jadi kalau mintanya persamaan termokimia maka harus berisi informasi tentang jumlah mol, zat pereaksi dan hasil reaksi beserta entalpinya. Artinya kalau di dalam contoh soal seperti ini, reaksi pembentukan 1 mol H2O, ini pembentukan H2O, disertai 1 mol karena di sini koefisiennya 1, disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Kenapa sistem ke lingkungan? Karena di sini entalpinya negatif. Kalau entalpinya negatif tadi suhunya naik. Jadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan senilai berapa? 285,5 kJ. Ini cara membaca persamaan termokimia. Kemudian perubahan entalpi kita di sini mengenal 3 dulu, yaitu entalpi pembentukan, jadi delta HF. Jadi perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Kemudian entalpi penguraian, lambangnya delta HD, yaitu perubahan entalpi pada peruraian 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Kemudian yang C, entalpi pembakaran, combustion, delta Hc, yaitu perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol secara sempurna. Ingat,
ingat 1 mol, semuanya dalam 1 mol. Jadi nanti ketika perhitungan ini diingat-ingat 1 mol. Kemudian kalorimeter. Pada kalorimeter nanti kalian akan mengenal yaitu CP kali delta T. Kemudian Ki sistemnya, Ki totalnya. Di dalam hukum Hess juga kalian akan mengenal, energi ikatan juga mengenal, itu hitungannya. Jadi ada 4 toh. Entalpi pembentukan, kalorimeter, hukum Hess, dan energi ikatan. Nanti kita bahas di belakang. Pada kalorimeter, maka kita akan menghitung bagaimana caranya, yaitu di sini kita akan mengenal Ki total dari Ki sistem ditambah dengan Ki kalorimeter. Ki sistem itu sendiri itu adalah Ki sama dengan MC delta T, sistemnya yang ada di situ. Ya, jadi ada Q-nya di sini adalah perubahan kalor, kemudian massa zat, untuk M-nya, C-nya kalor jenis zat, kemudian perubahan suhunya dalam Kelvin. Kemudian kalau kalorimeternya bagaimana? Kalorimeter itu alatnya, yaitu Q sama dengan CP dikalikan delta T, perubahan suhu. CP-nya kapasitas jenis kalorimeter. Bagaimana contoh soalnya selanjutnya? Contoh soal kalorimeter. Jadi di dalam kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana dengan oksigen berlebihan, sehingga reaksinya seperti ini. Ternyata terjadi kenaikan suhu 1,56. Kapasitas kalorimeternya sekian, massa air di dalam kalorimeter sekian, dan kalor jenis airnya sekian. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Maka dari sini kita peroleh, dari soal ini kita peroleh apa? Yang pertama yaitu massa air. Massa airnya 1000 gram. Kemudian kapasitas kalorimeternya berapa? 985. Kemudian apalagi? Perubahan suhu. Terjadi kenaikan suhu. Berarti kan ini perubahan suhu. Perubahan suhunya 1,56. Nah, perubahan suhunya 1,56. Kemudian apalagi? Kapasitas kalor jenis airnya, kalor jenis air 4,18. Kemudian apalagi? Massa gas metananya 0,16. Apalagi? Dari keterangan ini gas metana itu MR-nya, massa molekul relatifnya adalah, kalau C itu 12, H itu 1, H-nya ada 4, berarti nilainya 4. Berarti metana yang terdiri dari CH4, maka 12 tambah 4, maka MR-nya atau massa molekul relatifnya adalah 16. Ki sistemnya M kali C kali delta T. M-nya M apa tadi? Massa air. Karena di sistemnya dikalikan dengan C atau kalor jenis dari air, kemudian perubahan suhu. Jadi airnya tadi. Ki kalorimeternya dari mana? Dari CP kali delta T. CP-nya tadi miliknya gas metana. Kemudian Ki totalnya, Ki sistem ditambah Ki kalorimeter. Ingat, jumlah metana yang direaksikan tadi 0,16 gram. 0,16 gram dibagi 16 gram per mol, sehingga diperoleh 0,01 mol. Maka untuk 1 mol CH4 akan dilepas kalor sebanyak 8, ini tadi dari sini ya. Tadi kan ketemunya 8014 joule, kita ubah ke kilojoule yaitu 8,014. Kemudian dirubah kilojoule, kemudian dibagi molnya 0,01 mol, sehingga diperoleh 801,4 kilojoule per mol. Itu untuk kalori sistem. Ingat, untuk kalorimeter kok kalori sistem. Ingat ya,
Di kalorimeter tadi kita menghitung kalor sistem, kemudian Q dari kalorimeter. Q sistemnya itu adalah airnya yang di dalam kalorimeter. Kemudian yang Q kalorimeter itu sendiri adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Metananya di mana? Metananya nanti direaksikan untuk menghitung mol. Demikian contohnya. Nah, berikutnya lagi yaitu kalau kita menghitung dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan hukum Hess-nya? Nah, contoh soal untuk hukum Hess. Ingat, kalau hukum Hess yaitu perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama diketahui ada dua persamaan seperti ini. Kemudian permintaannya hitung entalpi pada reaksi 2Al plus Fe2O3. Padahal dilihat di sini. Cara menjawabnya bagaimana? Yang ini kan yang dimintakan reaksinya ini, sehingga kita hanya melihat reaksinya ini saja. 2Al ada di mana? Di depan. Berarti persamaan pertama berarti tetap. Persamaan pertama berarti tetap. Kemudian yang diminta yang di sini lagi adalah Fe2O3. Padahal di persamaan kedua letaknya dia ada di mana? Di sebelah kanan. Maka persamaannya yang kedua dibalik. Sehingga karena dibalik, maka ketemulah seperti ini. Kemudian kita samakan. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang sama atau enggak? Ternyata ada yang sama, yaitu O2-nya. Maka bisa dicoret. Entalpinya bagaimana? Karena tadi yang persamaan pertama tetap, maka nilainya tetap negatif. Persamaan yang kedua, karena dia dibalik, maka tadinya entalpinya negatif menjadi positif. Kemudian dijumlahkan, sehingga menghasilkan negatif 780 kJ. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, kalau diketahui seperti ini, maka ingat lagi rumusnya tadi. Pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi tidak tergantung jalannya reaksi. Maka dilihat dari sini ini adalah jalan tercepat. Jalan yang lama adalah ngelewatin ini. Kemudian maaf. Jadi ini adalah jalan ke sini dulu, kemudian baru ke sini. Kalau yang ini ke sini, berarti tujuan akhirnya mana? Ini loh akhirnya. Kalau akhirnya di sini berarti ini jalan tercepat, ini jalan yang terlama karena harus melewati dua jalan. Berarti nilai dari yang jalan tercepat itu sama dengan jalan yang pertama ditambah jalan yang kedua. Jadi delta H di sini ditambah jalan yang kedua negatif 890 akan menghasilkan jalan yang paling cepat, yaitu negatif 965, sehingga delta H-nya berapa nilainya? Negatif 890 dipindah menjadi positif, maka nilainya adalah negatif 75 kJ. Nah, untuk berikutnya yaitu jika contoh soal dengan menggunakan energi ikatan. Itu ada dua contoh soal juga. Yang pertama, diketahui energi disosiasi ikatan ClCl pada molekul Cl2 adalah sekian, HH sekian, serta delta HF pembentukan HCl adalah sekian. Delta HF itu adalah pembentukan. Kalau pembentukan, otomatis HCl-nya ada di belakang. Karena pembentukan. Kemudian karena terbentuk, unsur-unsurnya berarti apa saja? Yaitu H2 dengan Cl2. Cuman karena untuk menyetarakan, maka H di sini hanya 1, maka di sini dikalikan setengah. Cl-nya juga hanya perlu 1 di sebelah kanan, maka kok dikalikan koefisiennya juga setengah. Ini reaksinya. Berdasar data tersebut hitung energi ikatan rata-rata HCl pada molekul HCl. Ingat, ini tadi adalah pembentukan.
HH nilainya adalah, berarti delta HF-nya itu sama dengan apa? Yang sebelah kiri dikurangi yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah setengah H sama H, kemudian setengah CL sama CL. Yang sebelah kanan H dengan CL. Sehingga delta HF-nya tadi sudah diperoleh 92,3, dimasukkan semuanya. Sehingga nilai dari ikatan rata-rata H dengan CL maka akan diperoleh sekian. Kemudian contoh soal yang kedua, itu sudah diketahui seperti ini tabelnya. Hitung perubahan entalpi reaksi berikut. Ingat, CH4 metana itu C-nya di tengah, H-nya ada 4. Berarti H dengan C berikatan ada 4. Kemudian Cl2, Cl dengan Cl. CH3, C H3Cl, CH3Cl berarti C H-nya ada 3, kemudian Cl. HCl, H dengan Cl. Sebelah kanan kita amati. Yang di sebelah kanan ini ada 3C dengan H, kemudian C dengan Cl ada 1, H dengan Cl juga ada 1. Kemudian yang sebelah kiri, C dengan H ada 4, Cl dengan Cl ada 1. Maka kita hitung semuanya. Yang sebelah kanan mendapatkan hasil 1998, yang sebelah kiri 1894. Maka delta H-nya adalah kiri dikurangi kanan. Kiri 1894, kanan 1998, sehingga hasilnya adalah negatif 104 kilojoule. Demikian pembahasan mengenai termokimia beserta contoh-contohnya. Masih sedikit sekali yang hanya bisa saya berikan. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.